Hubungan jarak jauh yang dijalani Verrell Bramasta dan Fuji tampaknya mulai menunjukkan ujian. Keduanya pun terlihat saling mengisyaratkan rasa rindu melalui berbagai cara. Verrell misalnya sempat menyentil soal calon istri di tengah padatnya aktivitas. Di sisi lain, Fuji pun menunjukkan kode-kode manis yang tidak kalah mencuri perhatian. Mulai dari tulisan bernuansa romantis seperti "Selalu Ada Kamu" hingga pantun-pantun yang diduga kuat ditujukan untuk Verrell. Aksi saling lempar kode ini pun langsung membuat netizen baper dan turut terbawa suasana, apalagi saat menyaksikan interaksi manis keduanya di tengah kondisi LDR. Tak hanya warganet, ahli spiritual Black Jet pun ikut penasaran. Ia pun mencoba meneropong apa yang sebenarnya terjadi di balik sinyal-sinyal mesra yang disebarkan Verrell dan Fuji. Benarkah Verrell sudah siap untuk melangkah ke jenjang pernikahan? Apakah ia akan mengumumkan status hubungannya dengan Fuji di akhir tahun 2025 ini? Lalu, bagaimanakah dengan restu Haji Faisal terhadap Verrell Bramasta? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Verrell Bramasta kembali mencuri perhatian publik. Lagi-lagi, ia pun menunjukkan tanda-tanda rindu karena harus menjalani hubungan jarak jauh dengan Fuji. Baru beberapa hari Fuji berangkat ke Tiongkok, Verrell pun sudah mengunggah sebuah video tentang aktivitasnya sebagai anggota dewan. Namun, bukan hanya videonya yang menarik perhatian, melainkan kalimat menyentuh yang ia tulis dalam unggahan tersebut. Seperti berikut ini. Satu hal yang Islam ajarkan, ibu adalah pengabdian saya, maka calon istri adalah tanggung jawab saya. Unggahan itu pun langsung membuat netizen baper berjamaah. Banyak yang menduga kalimat tersebut merupakan kode khusus untuk Fuji yang kini sedang berada jauh darinya. Tak hanya Verrell, Fuji yang saat ini sedang berada di Tiongkok sukses membuat netizen baper melihat interaksi manis mereka di media sosial. Bagaimana tidak, Fuji pun terus membagikan kode-kode rindu yang terasa seperti syair lagu. Seperti halnya, dari mau makan sampai mau tidur, selalu teringat kamu sosok istimewa di hati. Salah satu buktinya, Fuji pun sempat mengunggah sebuah video saat membersihkan wajah sebelum tidur, lengkap dengan tulisan manis, "Selalu ada kamu." Unggahan itu pun langsung mengundang reaksi haru dari para penggemar yang ikut merasakan hangatnya hubungan keduanya meski tengah berjauhan. Udah jam 10:30 malam dan aku mau hapus makeup. Terus satunya terjauh dari dua. Aksi sweet Fuji yang selalu menunjukkan dirinya yang selalu mengingat dan membawa Verrell dalam setiap aktivitasnya saat sedang berjauhan, sontak membuat netizen pun baper berjamaah. Apalagi ketika Fuji mendadak menjadi senang berpantun dengan nada unyu tapi sweet sejak LDR dengan Verrell. Buktinya, sambil menunjukkan kesibukannya selama di Gongqing, Cina, Fuji pun menuliskan pantun seperti berikut ini. Ke pasar beli nampan, apa kabar tampan? Langsung saja, hal ini pun membuat netizen kembali dibuat baper. Sampai-sampai netizen pun ramai memberikan tanggapan balik dengan pantun yang tidak kalah unyu.
baby. You say that maybe you'll be. I'm hoping that you do. You can ask the flowers. I sit for hours telling all the bluebirds. Ya, ketika sayang dengan seseorang, Fuji memang tidak segan untuk menunjukkannya dengan cara yang begitu sweet. Hal ini pun juga terbukti ketika Fuji menunjukkan betapa rasa sayangnya dengan Vienna sang manajer. Fuji pun tidak hanya memperlakukan Vienna bak saudara saja, bahkan memberikan Vienna sebuah buket uang yang berukuran sangat besar ketika Vienna melahirkan. Dan kini ketika Vienna berulang tahun, dengan sweetnya Fuji pun menghadiahi Vienna video kebersamaan mereka dari tahun ke tahun yang penuh dengan memori indah. Tak heran ketika urusan cinta, Fuji pun dengan sweet menuliskan kode-kode kangen hingga pantunnya untuk Pharrell yang sontak saja mengulik tanya. Sempat lama menjomblo, benarkah Fuji pun hanya menemukan keseriusannya dari Pharrell? Sehingga ia pun semakin rajin menuliskan kalimat sweet lewat sosial media. Tapi aku pengen sih punya pacar. Tapi nggak pengen, kalau misalnya belum ada yang ngeklik aku nggak mau, cuman pengen aja, nggak mau nyebut nanti digoreng lagi. Karena nanti netizen yang ngegoreng, aku yang tanggung jawab, aku yang dihujat, padahal aku nggak ngapa-ngapain. Jadi takut. Kalau misalnya buka hati ya enggak dong. Maksudnya buat ini kan, pasangan kan? Ya enggak lah. Kalau misalnya untuk berteman aja awal-awal, ya aku open-open aja. Tapi kayak kelamaan jomblo deh ini. Seru banget jomblo itu ternyata. Cuman kadang kalau misalnya lihat pasangan, kalau misalnya ngeliat teman punya pasangan, teman lagi sama pasangannya, aku jadi nyamuk tuh kayak FOMO aja sih. Pengen deh punya pasangan. Tapi kalau misalnya temen aku lagi nggak pacaran depan muka aku nggak FOMO. Jadi kadang bingung deh pengen punya pacar apa enggak sih ini sebenarnya diri ini apa karena FOMO aja. Target aku 25, 25 lah. Ya, kisah cinta Fuji dengan Pharrell Bramasta kini memang agak lain dari jajaran kisah cinta Fuji dengan yang lain. Bahkan, Fuji yang biasanya cuek, kini rutin menunjukkan kesibukannya dengan tulisan bernada kangen dan juga menyentil sosok Pharrell saat berjauhan dengannya. Benarkah Fuji dan Pharrell sama-sama melakukan aksi saling lapor lewat sosial media demi mengobati rindu saat LDR? Pasti yang baik-baik diaminin, terima kasih banyak ya. Didoakan yang baik-baik ya teman-teman ya. Nanti takut terlalu banyak di spill, ntar banyak ini dinamikanya lah. Saling melempar laporan kesibukan lengkap dengan tulisan yang sukses membuat netizen gemas, bucinnya Pharrell dan Fuji mengulik alih spiritual Black Jet untuk meneropong. Benarkah Pharrell pun bakal mengumumkan status hubungannya dengan Fuji di akhir tahun ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Hubungan Pharrell Bramasta dan Fuji yang sedang diuji jarak ternyata justru membuat keduanya pun semakin manis di mata publik. Interaksi mereka yang dinilai terlalu sweet bahkan membuat sebagian netizen pun mengaku gemes. Sampai ingin meminta keduanya mundur karena dinilai kelewat romantis. Menariknya lagi, bukan hanya warganet saja yang dibuat baper.
Ahli spiritual Black Jade pun ikut penasaran dan mencoba untuk meneropong hubungan mereka dari sudut pandang metafisik. Hasil penerawangannya pun juga cukup mengejutkan. Menurut Black Jade, Pharrell pun diprediksi akan membuat sebuah pengumuman penting terkait status hubungannya dengan Fuji. Dan momen besar itu pun disebut-sebut akan terjadi pada akhir tahun 2025. Mereka sering video call dan mereka sudah sering memperlihatkan kepada awak media, lalu kemudian ajudannya. Ini yang mengindikasikan bahwa secara perlahan Mas Pharrell ingin membuka status hubungan mereka. Saat ini saya melihat Mas Pharrell memang sudah ke dalam tahap yang serius kepada Mbak Fuji. Saya juga melihat nantinya di akhir tahun akan ada publikasi secara resmi Mas Pharrell kepada Mbak Fuji. Semua bermula dari keisengan netizen yang menjodoh-jodohkan Pharrell Bramastha dan juga Fuji yang saat itu sama-sama berstatus jomblo. Tidak disangka, candaan itu pun justru mengantarkan keduanya pada hubungan yang semakin dekat dan kini dinilai terlalu sweet oleh banyak orang. Menariknya, tak banyak yang tahu bagaimana dan kapan benih cinta di antara mereka mulai tumbuh. Hubungan yang awalnya tampak seperti pertemanan biasa, perlahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Kalau kata pepatah, dari mata turun ke hati. Mungkinkah Pharrell jatuh cinta pada pandangan pertama karena pesona kecantikan Fuji? Ketika mereka pertama kali bertemu di gedung MPR DPR. Dari sana bisa terlihat atau terlukiskan Mas Pharrell ini benar-benar mengagumi Mbak Fuji. Sampai pada akhirnya mereka sering berkomunikasi secara intens. Di sini pula yang menyebabkan Mas Pharrell sudah mulai menjatuhkan hatinya kepada Mbak Fuji. Tapi bagaimanapun Mas Pharrell juga adalah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat MPR DPR. Ini pula yang menyebabkan Mas Pharrell saat ini belum mau membuka secara publik agar supaya tidak ada dinamika yang meluas sehingga bisa mengakibatkan karirnya di anggota dewan menjadi terganggu atau fokusnya terganggu. Jika waktu mampu menguji kedalaman perasaan, maka saat ini LDR pun seolah menguji apakah perasaan Fuji dan Pharrell lebih dari sekedar teman istimewa. Tapi benarkah orang tua Pharrell dan Fuji sudah siap untuk memberikan restu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. LDR yang ajaib tidak membuat Pharrell Bramastha dan Fuji semakin jauh, tapi semakin menunjukkan gejala bucin akut yang terlalu sweet, bahkan menjulangkan sebuah teka-teki. Benarkah ini sebuah sinyal bahwa Pharrell serius ingin menggandeng Fuji sampai naik ke pelaminan? Entahlah, yang jelas dari tatapan orang tua masing-masing, baik Vena Melinda hingga Haji Faisal ayah Fuji sudah menunjukkan lampu hijau restu. Apalagi Haji Faisal yang selama ini kerap menunjukkan sikap netral dan biasa-biasa saja ketika harus menanggapi kedekatan Pharrell dengan Fuji. Tapi semakin Pharrell dan Fuji memperlihatkan hubungan mereka yang semakin sweet, seiring itu pula Haji Faisal pun akhirnya berubah. Dari yang biasa-biasa saja, jadi memberikan dukungan positif untuk Pharrell. Apakah ini sebuah sinyal bahwa Pharrell sudah mulai lolos kriteria calon mantu ideal bagi Haji Faisal? Support ya, kalau ya ibaratnya mereka berdua tuh berjodoh gitu. Pasti support.
terbaik kita bilangan aja kepada mereka lah ya, kepada mereka. Kalau kita intinya, kalau mereka berdua, ini jawabannya kalau mereka sudah siap berdua ya kita selaku orang tua mau apa juga lagi itu aja. Tinggal mensupport kita ya. Kan gitu ya. Namun semua itu kan di tangan Tuhan. Sama orang tua ini bagaimana anak. Kita ini semuanya itu demi kebahagiaan anak, demi apa anak. Gampang kita menyesuaikan. Insya Allah mudah-mudahan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.